Eee, kita tinggal berapa lama ya, tinggal 2 pertemuan, kayaknya ini 2 pertemuan terakhir, minggu depan pertemuan terakhir, terus ada minggu tambah, nggak saya pakai, kita udah cukup, eee, lalu 3 minggu lagi UAS, seperti itu ya. Jadi teman-teman tahun baruan persiapan buat UAS. Ya karena UASnya minggu pertama Januari banget ya, nggak pakai jeda, langsung habis barbekyuan kalian langsung ujian besoknya gitu ya. Jadi monggo dipersiapkan sedari sekarang gitu ya, kalau apalagi yang akhir tahun mau happy-happy, biar happy-happy-nya tidak terganggu gitu ya. Kita punya selain UAS, kita juga ada project, teman-teman harus nanti melaporkan seluruh rangkaian survei yang sudah dilakukan dengan segenap proses ilmiah yang coba diterapkan. Kita udah belajar dari penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan seterusnya. Lalu ada beberapa perhitungan yang kita lakukan dari mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, ragam, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan variansi. Oke, mungkin memang nggak semua dipakai, mostly mungkin hanya pakai rata-rata atau simpangan baku, memang itu yang lebih sering dipakai gitu ya. Minimal buat selang interval teman-teman perlu kedua hal tersebut. Oke, silakan. Ya, lalu habis itu teman-teman mendefinisikan populasi dan sampel yang dipakai itu sudah dijadikan ketentuan juga. Kita punya kriteria penentuan sampel, berapa persen yang harus dipakai, minimal berapa, dari berapa populasi. Mostly memang populasinya tidak terbatas karena teman-teman hampir semua kelompok itu eh, apa namanya respondennya umum, populasinya umum gitu ya, mahasiswa aja secara umum gitu ya. Itu nanti menjadi suatu tantangan tersendiri karena dengan populasi tidak terbatas, sampelnya menjadi tidak apa ya istilahnya, tidak ada patokannya. Mungkin itu lebih menggambarkan ya. Karena ya itu tadi ya, dibilang mahasiswa kan banyak banget mahasiswa gitu, nggak ada limitasinya. Pun masih di satu daerah, satu ibu kota misalkan ya, di Jakarta atau di Jabodetabek, itu juga masih sangat banyak yang harus teman-teman perhatikan ketika menetapkan populasinya tidak terbatas. Oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai pengumpulan data. Teman-teman sudah melakukan pendadaran untuk eh, survei kalian dari masing-masing variabel di breakdown ke beberapa indikator, dari beberapa indikator di breakdown lagi menjadi beberapa pertanyaan. Itu memang seperti itu. Mungkin nanti kalau kita bicara ini skripsi atau magang dan seterusnya, teman-teman perlu ada teori yang melandasi. Ya, itu mengapa saya bilang mata kuliah statistika terapan sama metode penelitian itu saudaraan gitu ya, karena yang diberikan di saya nanti di metode akan diperkuat, yang diberikan di metode itu akan ditambahkan dari yang saya kasih di sini itu ya. Harusnya ada materi apa, ada teori yang melandasi ketika kita menerapkan membagi beberapa indikator. Setelah kita mendapatkan pertanyaan yang sesuai, kita melakukan penyebaran data. Ada banyak jenis penyebaran data. Salah satu yang kita pakai melalui survei online. Ya, setelah mendapatkan data, teman-teman melakukan yang sudah hampir semua dikerjakan, itu uji validitas reliabilitas, itu sudah dilakukan. Lalu ada uji untuk mengetahui selang kepercayaan, dari min dari setiap kelompok data, selang kepercayaannya bisa diperoleh. Lalu ada lagi yang kita sebut di minggu lalu sebagai asumsi klasik atau uji syarat. Ya, itu yang harus dipenuhi bagi masing-masing kelompok korelasi maupun komparasi. Nanti setelah selesai penjabaran materi hari ini materi terakhir sebelum proyeknya bisa diparipurnakan ya. Jadi perhatikan baik-baik, kita endingnya bakal di hipotesis ini pada pertemuan hari ini. Minggu depan kita bahas
perhitungan manual dan apa sih komponen penelitiannya yang harus kalian tuliskan di presentasinya nanti, gitu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan uji hipotesis. Kita mulai untuk kasus yang asosiatif atau korelasional. Nah, kasus yang asosiatif atau korelasional itu uji statistik, analisis statistik yang bertujuan untuk mencari hubungan, mencari pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Ya, bisa berupa hubungan, bisa berupa pengaruh. Oke, pada penelitian korelasional kita benar-benar melihat seperti tadi namanya pengaruh hubungan. Jadi di sini teman-teman wajib sekali bisa membedakan, bisa mengkategorikan mana yang disebut variabel bebas dan mana yang disebut variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Oke, jadi kita mencari opsi antara mana yang memberi pengaruh dan mana yang diberi pengaruh. Oke, kita ada beberapa contoh pengaruh ERP terhadap tingkat kemacetan, gitu ya. Independen variabelnya adalah sistem ERP, sedangkan pengaruh terikatnya adalah tingkat kemacetan. Oke, tidak bisa dibalik ya. Tingkat kemacetan mempengaruhi sistem itu mungkin sebagai background ya. Ya, jadi biasanya kan ketika kita menerapkan suatu sistem, suatu peraturan, itu kan ada alasan mengapa sistem atau peraturan tersebut diterapkan. Ya, sebagai latar belakang atau sebagai background ya. Tapi sebagai satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan suatu sistem rasanya tidak. Gitu ya. Kita tidak melihatnya terbalik. Jadi di sini kita hanya melihat pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lain. Contoh yang kedua adalah pengaruh Jakarta Cikampek Elevated terhadap kinerja gerbang tol. Ini juga sama. Ya, kinerja gerbang tolnya dilihat dari pengaruh si Jakarta Cikampek Elevated ini. Oke, ini kita perlu perhatikan sama seperti yang contoh pertama, ini juga tidak bisa dibuat dua arah atau sebaliknya. Gitu ya. Berbeda dengan contoh yang ketiga, korelasi kuat tekan bebas dengan kuat geser langsung pada tanah lempung yang dicampur dengan zeolit. Kalau seperti ini kita bisa melihat pengaruh dari kedua-duanya. Ya, kuat tekan bebas mempengaruhi kuat geser langsung ataupun sebaliknya. Ya, kuat geser langsung mempengaruhi kuat tekan bebas. Itu kita bisa melihat masing-masing pengaruhnya. Kalau seperti ini kita bisa mengetahuinya sebagai suatu hubungan. Ya, yang satu bisa menjadi independen variabel, pada saat yang sama dia juga bisa menjadi dependen variabel. Oke, fokus kita pada tugas di pendamping nilai UAS-nya nanti adalah bagi teman-teman yang korelasi analisis regresi linear sederhana. Oke, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Oke, untuk memperkirakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian kita. Oke, jadi di sini kita untuk mendapatkan pengaruh atau hubungan bisa dari satu variabel bebas ke satu variabel terikat seperti di contoh di gambar hujan sama penjualan payung gitu ya. Ini kalau kita perhatikan ini scatter plot teman-teman, ini kita sudah pelajari di pertemuan pertama, diagram pencar. Jadi dari data yang mencar-mencar ini kita bisa menarik garis regresinya sebenarnya. Gitu ya, dengan ada error-errornya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bisa juga lebih ya. Minggu depan kita coba lihat kalau misalkan regresi linear berganda itu seperti apa. Oke, secara umum persamaan regresi linear diberikan seperti di layar. Oke, regresi dengan XI merupakan variabel bebas sebanyak I buah. Ya, jadi variabel bebasnya bisa banyak. Dan Y merupakan variabel terikat dinamakan regresi linear Y atas X dengan persamaan Y topi untuk nilai variabel terikatnya, lalu B0 untuk kondisi konstan tanpa ada pengaruh dari
variabel bebas, oke, tanpa ada pengaruh dari variabel bebas. Lalu BI adalah koefisien arah regresi linear, ya, untuk menyatakan perubahan setiap peningkatan satu variabel X yang kita miliki di penelitian kita. Oke, jadi kita akan melihat untuk syarat-syarat ini sudah didiskusikan minggu lalu. Ada syarat normalitas, linearitas, heteroskedastisitas. Nanti silahkan kelompok korelasional nanti termasuk nanti kelompok komparasi untuk menjelaskan uji syaratnya sudah dilakukan sejauh mana. Ya, monggo nanti disiapkan. Persamaan regresinya, contoh hipotesis alternatifnya adalah penggunaan video game memberi pengaruh positif pada kemampuan berbahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Ya, tentu kalau kita melakukan penelitian seperti ini dengan judul itu ya, pengaruh video game terhadap kemampuan berbahasa Inggris. Ya, sebagai peneliti kita expect buat mendapat pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, gitu ya, sehingga hipotesis alternatif kita menjadi berbunyi seperti di layar. Oke, penggunaan video game memberi pengaruh positif. Kalau kita peroleh persamaan regresi seperti pada di kotak yang biru, nilainya ada 32,14 tambah 0,57, artinya setiap nilai atau kemampuan berbahasa Inggris atau variabel Y, jika tidak diberi penggunaan pengaruh dari video game, maka nilainya adalah sebesar 32,14. Oke, itu kalau tidak ada itu kalau tidak ada pengaruh dari si video gamenya. Sedangkan kalau misalkan satu penambahan unit video game, ya, jadi semakin di sini kan mungkin unitnya kita nggak definisikan ya, apakah dalam satuan persen, dalam satuan meter, gram, dan seterusnya. Pokoknya setiap peningkatan atau frekuensinya meningkat dari penggunaan video game, nilai kemampuan bahasa Inggrisnya akan meningkat sebesar 0,57 unit. Oke, artinya hipotesis alternatif kita itu belum terbukti benar, belum kita terima, tapi arahnya sudah ke arah sana, bahwa pengaruhnya adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya meningkat atau memberi pengaruh yang positif. Oke, contoh kedua, kalau kita mendapatkan koefisiennya negatif. Oke, untuk koefisien negatif artinya setiap penambahan atau setiap peningkatan frekuensi penggunaan dari variabel X, kalau di sini dari pengaruh penggunaan video game, nilai bahasa Inggrisnya atau nilai variabel Y-nya malah turun. Oke, turun sebesar 0,39 unit seperti yang kita peroleh di persamaan regresi. Oke, kalau kita memperoleh persamaan regresi seperti di layar, maka hipotesis alternatif kita sudah 50% gagal, gitu ya. Kalaupun nanti pengaruhnya signifikan, tetap akan beda karena di sini ekspektasi kita seperti yang kita tadi dengar bersama, seharusnya dia memberi pengaruh positif. Oke, mungkin di sini kalau konteksnya 4 TKG 1, video gamenya nggak ngaruh sama perkuliahan kalian. Ya, kalian butuh mungkin bahasa Inggris yang untuk ujian, untuk kerja dan seterusnya, bukan konten-konten yang diberikan pada saat main game, gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan kalian, yang mungkin membutuhkan bahasa Inggrisnya lebih ke arah akademik sehingga pengaruhnya negatif. Oke, ini yang harus teman-teman nanti pada saat penelitian bisa diskusikan, ya. Jangan sampai cuma berhenti di statistiknya aja, tapi tidak ada penjelasan lain. Oke, harus ada penjelasan yang lebih detail lagi kenapa bisa menjadi seperti itu fenomenanya. Oke, itu yang harus teman-teman diskusikan. Ya, kita masuk ke uji hipotesisnya. Untuk hipotesis asosiatif berupa regresi linear sederhana, teman-teman masih bermain di file SPSS yang sama. Jadi kita ke Analyze Regression Linear, lalu akan keluar dialog box-nya seperti di layar. Ada skor total 2, skor total 1, seperti minggu sebelumnya, dari saat saya menjelaskan terkait dengan validitas reliabilitas, monggo didefinisikan dengan baik, yang mana yang dependen, yang mana yang independen.
Oke, yang dependen teman-teman silahkan input ke box atau ke opsi pilihan dependen yang ada di atas. Oke, sedangkan yang independen pindahkan ke skor total 1. Oke, ini pastikan pada metode itu terpilih opsi enter, teman-teman klik OK, akan langsung keluar hasilnya di koefisien box pada output SPSS teman-teman. Oke, akan kita perhatikan untuk kolom yang pertama, unstandardized B, itu ada nilai konstan dan nilai variabel X kita. Oke, dari kolom pertama kita bisa menuliskan persamaan regresi kita, yaitu 32,053 ditambah 0,205. Oke, kalau teman-teman mendapatkan regresinya yang negatif, nanti pasti ada tanda negatif di kotak yang skor total 1. Oke, itu kalau pengaruhnya negatif. Kalau tidak ada, dia nggak nulis SPSS, kalau positif dia nggak tulis ya. Jadi tetap dia bakal tulisannya hanya 0,205 seperti di layar gitu. Jadi kita akan memperoleh persamaan regresinya 32,053 tambah 0,205 X. Artinya setiap X-nya meningkat 1 unit, dia akan menaikkan nilai Y sebesar 0,205 dengan tanpa pengaruh X sudah sebesar 32,053 nilainya. Oke, kita lihat dulu pengertian hipotesis. Ini sudah pernah dijelaskan pada saat kita pelajari hipotesis sederhana, bahwa ini adalah jawaban sementara. Ini adalah pilihan sementara terhadap rumusan masalah yang sudah kita buat. Kita akan melihat penulisan hipotesisnya. Kalau penelitiannya bersifat korelasi, itu menyatakan tidak ada untuk hipotesis 0. Artinya bukan tidak ada sama sekali. Ya, kalau kita lihat dari persamaan ini kan sudah ada pengaruh. Ya, jadi kalau mana ini mouse-nya? Jadi kalau kita punya hipotesis, kita perlu satu kata kunci ini yang dimiringin, yaitu signifikan. Ya, kita memahaminya sebagai tidak ada pengaruh yang signifikan. Oke, pengaruhnya ada, pasti ada, sekecil-kecilnya pasti ada pengaruh, gitu ya. Tapi yang akan kita buktikan secara statistik, apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Dan tentu sebagai peneliti kita maunya pengaruhnya itu pengaruh yang signifikan. Oke, itu kita sebut sebagai hipotesis alternatif. Ya, kita menyatakan ada pengaruh signifikan dari variabel A terhadap variabel B. Oke, misal kita berikan konteks berupa penjadwalan kuliah pagi terhadap pemahaman mahasiswa, gitu ya. Kita akan ketahui apakah hasil koefisien regresi kita signifikan atau tidak dengan bunyi hipotesisnya menjadi lebih spesifik. Oke, hipotesis nolnya akan berbunyi tidak ada pengaruh signifikan dari pengaturan jam kuliah pagi terhadap pemahaman mahasiswa, sedangkan hipotesis alternatifnya berkata ada pengaruh signifikan. Oke, jadi kita akan melihat apakah pengaruh yang tadi kita miliki 32,053 tambah 0,205x, khususnya di koefisien B1-nya ya, itu signifikan atau tidak. Ya, itu yang akan kita buktikan dari pengujian statistik. Oke, kalau kita berikan konteks yang sama, maka setiap pengaturan jam kuliah pagi itu ditingkatkan atau bertambah 1 unit, maka pemahaman teman-teman akan meningkat juga sebesar 0,205 unit. Gitu ya. Artinya teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik untuk frekuensi kuliah pagi yang lebih sering, yang lebih meningkat. Seperti itu. Ya, atau bisa juga semakin pagi kuliahnya semakin paham. Itu juga mungkin bisa diinterpretasikan seperti itu. Gitu ya. Kembali semua bergantung sama indikator-indikator yang sudah kalian buat. Oke, sekarang kita lihat untuk uji hipotesisnya. Hipotesis kalian sebagai peneliti akan diterima kalau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Oke, perhatikan ini berbeda dengan ketika kalian melakukan uji syarat. Pada saat uji syarat kalian maunya lebih dari
0,05. Pada saat uji hipotesis kalian maunya kurang dari 0,05. Oke, artinya kalau hipotesis alternatifnya diterima, pengaruh yang tadi jam kuliah pagi terhadap pemahaman mahasiswa itu merupakan pengaruh yang signifikan. Oke, pengaruh yang signifikan. Jika sebaliknya, maka yang diterima adalah H0. Artinya pengaruhnya tidak signifikan. Oke, masih dari tabel koefisien tadi, kita lihat kolom terakhir sekarang. Kalau tadi kita lihat kolom pertama, sekarang kita lihat kolom terakhir. Tolong lihat nanti di output teman-teman untuk di kotak yang menunjukkan hasil nilai signifikansi untuk skor total 1 bernilai 0,032. Oke, 0,032 jelas itu nilai yang kurang dari 0,05, sehingga penelitian saya, misalkan ini respondennya adalah kelas 4 TKG 1, itu hipotesis saya sebagai peneliti diterima. Artinya pengaruh dari jam kuliah pagi terhadap pemahaman kalian itu signifikan, ya, dengan pertambahannya sebesar 0,205 unit. Oke, pertambahannya sebesar 0,205 unit, dan ini pertambahan yang signifikan. Oke, yang kedua, dengan output yang sama, teman-teman akan melihat tabel lain, cari yang namanya model summary. Oke, di model summary ada kolom kedua, namanya kolom R-square. Oke, di kolom R-square ini, teman-teman, kita lihat yang disebut sebagai koefisien determinasi. Untuk menunjukkan seberapa besar sih variabel bebas kita dideskripsikan atau dipengaruhi oleh pengaruh dari variabel X yang kita tentukan. Di sini rupanya meskipun tadi variabelnya signifikan, pengaruhnya signifikan, tapi R-square-nya kecil, hanya sekitar 13%. Oke, artinya dari kelas 4 TKG 1 ini ditentukan melalui persamaannya sebesar 13% dengan 87%-nya ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Oke, faktor-faktor yang lain ini bisa jadi bahan diskusi kalau memang kalian melakukan penelitian sebenarnya. Misalnya kalian mengobservasi lalu menemukan bahwa kalau jam kuliah pagi itu mereka lebih semangat karena seger kali gitu ya, nggak ngantuk, bohong ya, kayaknya bohong deh kalau seperti itu alasannya gitu ya. Oh, lebih semangat karena apa? Bangunnya pagi gitu ya, jadi ya banyaklah, cari-carilah ya dari observasi terhadap responden kalian, kira-kira mengapa bisa sampai jawabannya seperti ini gitu ya. Hasilnya diperoleh bahwa hanya 13% dijelaskan oleh variabel X-nya kalian. Seperti itu. Oke, itu nanti bisa jadi bahan diskusi di kemudian hari. Sampai sini untuk analisis korelasi. Apakah ada pertanyaan bagi kelompok yang korelatif? Tidak ada? Baik, kalau Bapak, saya mau tanya. silahkan. Itu tadi yang H0 diterima. Nah, kalau misalnya hasilnya emang itu H0-nya yang diterima, itu baik nggak sih, Pak? Atau harus hipotesis alternatifnya yang diterima? Kalau pertanyaannya baik sih, baik-baik aja ya. Nggak ada. Saya beberapa kali bilang dalam statistika tuh nggak ada yang salah, ya. Jadi teman-teman mendapatkan yang tidak valid, syarat yang nggak diterima, itu nggak ada yang salah ya. Memang respondennya memberi jawaban seperti itu. Oke, jadi kalau pertanyaannya baik atau tidak, ya baik-baik saja. Bisa dipakai atau enggak? Bisa. Apakah itu valid atau tidak? Jawabannya valid, gitu ya. Jadi semua bisa dipakai. Yang membedakan nanti ketika teman-teman memberi kesimpulan. Oke, memberi kesimpulan di mana kesimpulan itu kan harus didukung dari beberapa hasil ya. Pada saat penelitian dengan menggunakan survei, eksperimen dan sebagainya, saya pernah bilang bahwa tidak bisa hanya pakai satu metode pengumpulan data. Ya, teman-teman perlu melakukan metode yang lain. Misal diperoleh jawaban seperti ini, dia butuh data pendukung. Ya, pada responden ini, misalkan PTKG 1, berdasarkan hasil observasi memang diperoleh beberapa behavior, beberapa perilaku dari responden
Yang pertama mungkin sering terlambat. Oke, jadi karena kelasnya pagi, lalu banyak mahasiswa yang datang setelah perkuliahan dimulai 15 sampai 30 menit. Gitu ya. Itu menjadi bahan diskusinya Dea nanti ketika kondisi kedua yang diperoleh, ya, bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Jadi bedanya lebih ke sana. Ya, kalau yang tadi kan kita peroleh hasilnya signifikan. Ya, bahan diskusinya menjadi berbeda ketika dia menambahkan eh, apa namanya hasil observasi atau hasil wawancara atau hasil penelitian yang lain atau mau lihat minnya dan seterusnya, itu dia bisa bilang bahwa ini signifikan karena mereka terlihat lebih antusias gitu ya. Jadi jangan dilihat dari terlambatnya, dilihat dari antusiasmenya gitu ya. Kalau kelas pagi meskipun pagi-pagi tapi respondennya terlihat lebih antusias, lebih apa namanya konsentrasi terhadap materi yang diberikan. Jadi akibatnya lebih ke arah sana. Tapi kalau secara statistiknya apakah itu benar? Iya, benar. Bisa dipakai gitu ya. Apakah perlu dilakukan uji-uji yang lain untuk membuat HA-nya diterima? Tidak perlu menurut saya gitu ya. Tapi kalau mau pun sebenarnya nggak dilarang gitu ya. Kan teman-teman punya opsi untuk apa? Nambah data, ya, nambah responden. Siapa tahu nambah responden jawabannya berubah jadi signifikan, gitu ya. Atau apalagi, misalkan ngurangin responden mungkin. Saya berkali-kali ngajarin teman-teman, perhatiin jawaban respondennya. Yang ngasal-ngasal dihapus saja, gitu ya. Tidak ada orang yang konsisten jawab bagus gitu ya, padahal pertanyaannya ada yang positif, ada yang negatif. Ya, itu mengapa saya minta dalam kuesioner teman-teman ada pertanyaan yang negatif. Gunanya seperti itu, untuk menghindari bias. Gitu ya. Kalau positif semua, jadinya kita nggak bisa nilai ya, apakah orangnya itu konsisten beneran, apa ngasal, itu kan kita jadi kurang tahu, seperti itu. Ya, jadi kalaupun mau dipakai bisa, kalaupun mau diolah lagi, diulang lagi pengolahannya dengan perubahan data itu juga boleh. Ya, saya tidak melarang. Tinggal nanti sesuai sama kebutuhannya aja gitu ya. Kadang-kadang kita memang benar-benar sesuai kebutuhan. Ya, jadi kalau dari observasi, dari wawancara, kayaknya pernah yang saya bimbing, memang dia penerapannya itu kurang bagus sehingga terlambat gitu ya. Lalu dia dapat hasil persamaan regresinya negatif. Berarti itu kan apa ya? Selaras ya. Ketika penerapannya itu kurang, lalu pengaruhnya jadi mengurangi, itu kan jadi satu hal yang benang merahnya nyambung. Seperti itu. Jadi semua kembali ke kebutuhannya lagi nanti deh ya. Sama hasil pengumpulan data yang lain gitu ya. Teman-teman udah di tingkat skripsi, harapan saya ketika mengumpulkan data itu tidak cuma satu metode gitu ya. Kita perlu beberapa hal. Even kalian eksperimen dalam bahan misalkan, itu perlu dilihat juga dari yang lain gitu ya. Apakah campurannya udah sesuai, materinya udah sesuai, waktu observasinya harus dihitung dan seterusnya. Teman-teman yang eksperimen dengan program juga sama, perhitungannya udah benar atau belum, aspek-aspeknya, kalau misalkan kalian asumsinya di daerah mana, apa segala macam, itu harus diperhatikan semua. Gitu ya, jangan cuman pure melihat dari satu metode yang kalian pakai pada saat nanti kalian penelitian. Baik, terjawab dia. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke sini. Hipotesis yang kedua, untuk uji kasus komparatif. Oke, seperti namanya, berarti kalau komparatif kita membandingkan antara dua buah kelompok atau lebih dalam penelitian kita, ya. Tentu bisa lebih, tergantung sama hubungan dari kelompoknya. Apakah itu kelompok correlated group atau kelompok independent group, di mana satu kelompok mendapatkan dua perlakuan, ya, dua perlakuan, misalkan
ada pretest post-test gitu ya. Jadi perlakuan yang pertama misalkan sebelum diberikan pelatihan, sebelum diberikan suatu software, lalu diberikan softwarenya, lalu dinilai lagi post-testnya. Tetap hitungannya dua perlakuan ya, sebelum menerima treatment sama setelah menerima treatment. Jadi kita melihat dari dua kelompok, dua perlakuan tersebut untuk satu buah kelompok. Sedangkan independent group seperti yang teman-teman lakukan, mie goreng, mie rebus gitu ya, terus apalagi kuliah daring, kuliah luring, ujian daring, ujian luring, dan seterusnya. Oke, ujian pagi, ujian siang, kendaraan pribadi sama ojek online, itu semua kelompok-kelompok yang independen. Ya, data yang satu kelompok itu berbeda dengan data dari kelompok yang lain. Oke, contohnya seperti ini, kita melihat perbandingan produktivitas kerja karyawan setelah pemberian pelatihan tekla. Berarti nanti ada nilai pretest dan post-testnya. Sebelum diberikan pelatihan sebenarnya sejauh mana produktivitas, lalu setelah diberikan pelatihan, misal diterapkan dulu 1 bulan gitu ya, dilihat lagi apakah produktivitasnya meningkat atau tidak. Itu kan terhadap kelompok karyawan yang sama tentunya, jadi akan diperhatikan nilai pretest dan post-testnya. Yang kedua, ini yang pernah saya bimbing, pengaruh ketidakberaturan torsi bangunan terhadap respon struktur di SRPMK dan di sistem ganda. Jadi di sini treatmentnya memang sama, tapi dia terhadap dua jenis sistem yang berbeda. Jadi diperhatikan untuk respon strukturnya dibandingkan antara SRPMK dengan sistem ganda, itu termasuk kelompok independen. Ya, dua kelompok menerima dua perlakuan yang meskipun sama tapi tetap hitungannya dua kelompok. Seperti itu. Ya, masuk ke correlated group atau independent group. Secara spesifik teman-teman yang materi surveinya komparasi akan melakukan uji hipotesis untuk uji tes sampel independen. Oke, untuk uji tes sampel independen. Ada dua sebenarnya uji tes sampel, ada banyak. Well, nggak cuma dua, ada yang mandiri juga, ada yang berpasangan, ada yang tunggal. Kita akan melihat untuk yang independen secara khusus untuk kelompok yang saling bebas dan tidak saling berhubungan. Syaratnya ini juga sudah dijelaskan minggu lalu, nanti silakan kelompok komparasi dapat menjelaskan penemuannya, apakah benar terdistribusi normal, apakah benar bersifat homogen atau tidak. Gitu ya. Di mana di sini pada uji tes sampel kita ingin melihat khususnya bagi yang independen untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari dua buah kelompok yang tidak berhubungan atau saling bebas. Ini kok ngulang-ngulang ya? Oh, salah tadi. Oke, kita masuk ke hipotesis komparatif. Sebagai latihan kita pakai data ganjil dan data genap. Jadi monggo nanti kalau mau coba-coba, monggo dicoba-coba untuk data ganjil dan data genap sebagai dua kelompok yang tidak saling berhubungan, bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaannya signifikan atau tidak bagi kedua kelompok tersebut. Oke, ada hipotesis nol dan ada hipotesis penelitian. Sama seperti tadi, bedanya di sini yang kita ingin ketahui signifikan atau tidak adalah pemahamannya bagi kedua jenis kelompok data yang bebas. Ya, kalau Maya ada di kelompok yang ganjil, berarti ya jawabannya ada di ganjil, gitu ya. Kalau Tia ada di kelompok yang genap, berarti dia jawabannya ada di kelompok yang genap. Oke. BTW hilang semua nih makhluk hidup. Monggo muncul kembali. Nah, Hadir, Pak. masa sih hadir? Yakin. Monggo yang merasa makhluk hidup munculkan kembali kehidupan kalian. Kayaknya saya tidak merubah peraturan hari ini. Yang izin cuma 2 atau 3 gitu. Nah, ini kalau udah dipanggil masih nongol, berarti emang nggak ada orangnya nih. Kalau begitu nih, 1, 2, 3, 4. Yang izin 3 kayaknya. Berarti berapa yang hilang? 1, 2. Sakti bisa, biasanya ini Sakti kameranya.
Iya Pak, tumben Pak lagi bisa. Oke, oke. Ya wes, nanti dilihat dari presensinya aja nanti. Ya, terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa di jam pagi dan di jam pagi pada data genap dan data ganjil. Ini termasuk kelompok yang independen. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau Maya ada di ganjil, udah nilainya di ganjil aja. Ya, di data genap nggak ada namanya Maya. Kalau Matthew dia ada di genap, udah di genap aja. Di data ganjil nggak ada. Jadi memang di sini contoh yang kita membandingkan dua kelompok yang independen. Dengan hipotesisnya, tentu kita maunya perbedaannya signifikan antara kelompok pertama dengan kelompok yang kedua. Ya, kalau tidak terjadi ya berarti perbedaan yang antara kelompok genap dan kelompok yang ganjil itu perbedaan yang tidak signifikan yang kita temui. Oke, kita coba masukin seperti yang teman-teman pakai datanya ketika melakukan uji syarat. Ya, kelompok komparasi ada dua jenis input data, ada yang untuk validitas reliabilitas itu sama kayak yang korelasi, tapi untuk uji syarat kita pakai pengkodaan berbeda yang 1212 itu juga diperhatikan. Ke analyze, compare mean selalu ada pilihan independent sample t-test. Nanti akan keluar dialog box-nya seperti di layar. Teman-teman pindahkan untuk variabel yang terikat atau kalau di sini saya pemahaman yang saya pakai, pindahkan ke task variabel, sedangkan ke variabel yang bebas, pindahkan ke grouping variabel. Oke, ada opsi untuk define group, diklik di situ opsinya. Teman-teman silakan ketik atau masukkan input data 1 dan 2 sesuai kelompok 1, kelompok 2. Oke, dengan seperti saya jelaskan di minggu lalu, kelompok yang diberi kategori nilai 1 itu kelompok yang menurut kita, asumsi kita, itu lebih baik performnya dibandingkan kelompok yang kedua. Gitu ya. Jangan takut untuk berasumsi. Namanya penelitian, kalian sebagai peneliti harus punya asumsi. Gitu ya. Kalau nggak punya ya berarti nggak mikir dulu sebelum meneliti. Kan salah kalau seperti itu. Ya. Jadi monggo nanti dilihat apakah asumsi kalian nanti terbukti benar atau tidak untuk pengujian secara hipotesis dengan SPSS-nya. Oke, yang pertama akan kita peroleh adalah tabel grup statistik seperti di layar. Ini nilai-nilai deskriptif, rata-rata simpangan baku sama rata-rata dari apa nih simpangan rata-rata ya, rata-rata dari error standar deviasinya. Tapi kita hanya melihat tabel yang ada di kolom kedua, kolom rata-rata, di mana di sini tadinya kan kita atau saya mikir data ganjil harusnya performnya lebih baik daripada data genap, gitu ya. Rupanya diperoleh hasil data genapnya lebih tinggi daripada data ganjil. Oke, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan temuannya kalian masing-masing. Oke, misal menurut kalian kelompok pertama itu lebih baik karena sudah menerima pelatihan, sudah apa namanya materi yang diberikan tuh lebih up to date, IUL gitu ya, sehingga menurut kalian seharusnya min-nya lebih tinggi. Rupanya min-nya diperoleh lebih tinggi data yang satu lagi. Maka di sini kalian harus bisa menjelaskan kira-kira apa sih alasannya sehingga data kelompok kedua itu bisa secara rata-rata lebih tinggi daripada data kelompok yang pertama. Oke, itu harus bisa dijelaskan. Apakah ada error pada saat simulasi dan seterusnya itu harus teman-teman perhatikan. Ya, kalau tidak ada hal yang mendukung itu jadi pertanyaan sendiri gitu ya. Lantas mengapa kalian berasumsi bahwa data ganjil kelompok yang pertama ini itu menjadi sesuatu yang seharusnya lebih signifikan dibanding data yang kedua, gitu ya? Atau sebaliknya, ya misalkan kelompok satu kalian sudah anggap dia bagus, lalu kelompok kedua diberikan sesuatu yang lebih berbeda, gitu ya? Sesuatu yang lebih apa namanya update dibandingkan kelompok yang pertama, gitu ya. Kalau kalian asumsinya seperti itu, maka mungkin sesuai data genapnya lebih tinggi daripada data yang ganjil. Oke, jadi semua kembali seperti tadi korelasi, semua tergantung konteks di penelitian. Ya, tidak melulu konteks dipakai oleh penelitiannya
nadia itu bisa dipakai juga di konteks yang digunakan di penelitiannya Marines. Oke, misalkan seperti itu. Semua kembali depends on the context of the research. Ya, kalau misalkan sesuai ya sesuai, kalau enggak ya berarti enggak sesuai dan masing-masing harus dijelaskan. Ya, kalian sebagai peneliti kalian yang harus paling tahu di penelitian kalian. Oke, tapi perbedaan ini belum menunjukkan hal yang signifikan atau tidak. Oke, seperti yang tadi dijelaskan, maka hipotesisnya kurang lebih berbunyi seperti ini. Ya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang kita bandingkan, misalkan di sini konteksnya data genap dan data ganjil. Oke, pertama kalau kita memenuhi syarat homogen, uji Levin ini yang sudah kita kerjakan juga minggu lalu. Kebetulan di sini di Independent Sample Test hasil SPSS-nya juga muncul lagi. Jadi kita lihat apakah dia di atas 0,05 atau tidak untuk yang tabel F, kolomnya kita lihat. Di situ dia dapat 0,547, maka kita memenuhi homogenitasnya. Oke, kalau tidak terpenuhi, maka kita lihat dari baris kedua. Oke, di sini karena terpenuhi, maka kita lihat baris pertama untuk equal variance assume. Oke, di situ kita peroleh nilai signifikansinya sebesar 0,473, di mana ini jauh di atas 0,05. Ya, ini 0,5 dekatnya, bukan 0,05 ya. Maka di sini kita menolak H0 dan menolak HA, menolak hipotesis alternatif, dan menerima hipotesis 0. Oke, di sini kita menerima hipotesis 0. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data penelitian bagi kelompok ganjil maupun data penelitian bagi kelompok genap. Oke, kalau tadi kita konteksnya bicara treatment yang lebih bagus bagi kelompok genap, berarti kita bisa bilang treatment kelompok genap dan treatment kelompok ganjil ini hasilnya tidak terlalu berbeda jauh. Oke, tidak terlalu signifikan bedanya. Oke, kalau konteksnya ini sistem, berarti sistem pertama sama sistem kedua sama-sama bisa diterapkan. Gitu ya. Kalau konteksnya ini produk, berarti produk A sama produk B itu hasilnya sama-sama bisa digunakan untuk dipasarkan gitu ya. Karena hasilnya mungkin menurut kalian 80, kalau skalanya skala 100 itu kan sudah tinggi ya. Itu juga mungkin satu pertimbangan tersendiri. Jadi kita bisa memunculkan data, kembali saya ulang, sesuai dengan konteksnya. Gitu ya. Tidak melulu tidak signifikan itu hasilnya buruk, hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan seterusnya, tidak melulu. Kadang-kadang hasil yang kita peroleh tidak signifikan pun bisa memberi jawaban berbeda, gitu ya, tergantung sama apa yang kita dapatkan. Baik, sampai sini untuk kelompok komparasi, apakah ada pertanyaan? Adakah untuk kelompok komparasi? Tidak ada. Kalau tidak ada, izin ke toilet. Kalau tidak ada, kita tutup dan kita mulai untuk update progress per tanggal 14. Kita acak aja, mulai dari siapa ya? Maya dan Kevin. Halo. Iya, Pak. Kevin potong rambut, terus kenapa? Ya. Kemarin saya udah coba yang kan saya kemarin tuh data yang yang di reliabilitas itu kan saya nggak nyampe 0,05. Itu saya udah coba-coba lagi Pak, terus udah dapat. Coba tampilkan, Neng. Respondennya berapa? 100? Enggak, saya jadiin 98. 98. Monggo di-share, Maya. Saya share Excel boleh nggak, Pak? Boleh.
Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Ini reliabilitas, tadi katanya validitas. Oh iya. Ya, yang ini kalau yang validnya udah, Pak. Terus kalau yang Bawah dulu. kemarin, iya, aduh. Kalau yang reliabilitasnya juga udah, Pak. Ininya udah 0,6. Kan kemarin saya belum, masih 0,4. Terus kemarin yang DV ini yang bermasalah juga udah dapet sih, Pak, 0,6. Bentar, jadi Udah treatmentnya apa? valid semua. Terus, maksudnya yang uji-uji, Pak? Nah, kan ada minggu lalu kan ada satu yang nggak valid, ya kan? Berarti Oh. yang dilakukan apa? Dihapus pertanyaannya atau apa? Kemarin tuh kan yang nggak valid kalau nggak salah yang IV ini. Terus, Ya. iya karena DV-nya saya buat, jadi saya nyari yang DV dulu, Pak, biar DV-nya itu bisa masuk reliabilitasnya. Terus karena ininya dikurangin 2, jadinya yang IV kan juga saya kurangin 2. Terus jadinya saya ngolah lagi, terus ada yang ditransform lagi. Jadi yang dilakukan respondennya ada yang dikurangin ya? Ya, terus saya lihat-lihat lagi pertanyaannya udah bener atau belum. Kalau misalkan ada yang ganjel gitu, saya transform lagi. Terus ada yang kebalik-balik juga, Pak, transformnya kemarin. Berarti hasilnya ini ya, valid semua. Udah, Pak, udah valid semua. Terus reliabilitasnya sedang semua. Iya. Terus uji syaratnya bagaimana? Tadi saya coba, terus itu kalau yang ini kan oke, karena dia 0,200, lebih dari 0,05. Yang nggak oke yang ini, Pak, yang uji heteroskedastisitasnya. Dia terdapat gejala jadinya. Dapat gejala ya, 0,03 ya. Iya. Oke, terus ke atasnya itu juga tipis ya, 0, oh enggak ada 0,78 ya. Iya, Pak, 0,78. Terus kedastisitasnya ya. Iya, Pak. Ini datanya untuk berapa responden? 98. Nilainya sudah disesuaikan jawaban apa namanya dependent variable sama independent variabelnya. Kenapa? Udah disesuaikan belum? Apa maksudnya inputnya udah sesuai apa belum? Tadi kan katanya informasinya ada yang berubah apa segala macam. Sudah. Saya masukin yang udah ditransform. Coba ke atas lagi. Apa? Mikrofonnya 97. Oke. Ngomong standar versi 2 ya. Oke, berarti saya terus ke saya belum terpenuhi ya. Oke. Kalau gitu, cara ngetes ini gimana, Pak? Kita sebentar, validitas dasar. Cara mengatasinya ada beberapa hal. Beberapa hal kali kamu udah tahu juga apa. Cek lagi datanya apakah yang bisa dikurangin atau mungkin bisa ditambah malah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pertama dan kedua deng bisa dikurangin dulu atau ditambah dulu gitu ya. Cara selanjutnya kita transformasi data yang kedua gitu ya.
Itu minggu depan akan saya jelasin bagaimana cara transformasi data lagi. Bukan positif negatif ya, kalau ini transformasi data ya istilahnya. Ya benar sih, sama-sama transformasi data sih gitu ya. Cuman di sini bukan konteksnya yang positif negatif seperti itu. Oke, itu akan kita diskusikan minggu depan. Jadi sementara ini sudah oke semua hasilnya. Mungkin kalau Maya sama Kevin mau cicil-cicil buat presentasinya sudah boleh, gitu ya. Seperti saya jelaskan nanti sebagai penambah nilai UAS itu akan dibuatkan berwujud laporan presentasi, ya. Dan itu per individu. Jadi monggo dikerjakan sendiri-sendiri. Sejauh mana kalian melaporkan itu juga diputuskan masing-masing. Saya juga berkali-kali bilang sebenarnya pengerjaan pasangannya berhenti sampai kalian mendapatkan data. Ya, pengolahan data dan sebagainya itu sudah tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau tidak paham, tidak dikerjakan, ya sudah paham dan tidak mengerjakan gitu ya. Itu akan kelihatan kok dari laporannya nanti. Ya. Saya udah baca laporan berapa semester ya, tiap semester kan ini aja yang saya ajar. Jadi kelihatan ketika mana yang memang paham sama penelitiannya, mana yang tidak. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dicicil dulu sambil nunggu minggu depan kira-kira bagaimana cara mengatasi. Kalaupun nanti tidak bisa diatasi gitu ya, dan ini hasilnya tidak terpenuhi, nggak masalah gitu ya. Untuk tugas ini silakan dilanjutkan saja dengan menggunakan regresi linear sederhana. Kalau nanti bisa diakomodir ini supaya menjadi dipenuhi semua syaratnya, nanti biar kita coba mengakomodir. Oke, ada pertanyaan lagi, Mai? Enggak, Pak. Berarti ini boleh langsung dilanjutkan ya, Pak? Boleh. Sementara dilanjut dulu ke uji hipotesisnya boleh. Betul. Ya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo ditutup. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Selanjutnya Zahira dan Hamzah. Hadir, Pak. Kemarin saya itu kan kemarin ada nggak valid ya, Pak? Respondennya dulu, berapa-berapa jadinya? Oh, respondennya ada 39, Tokopedia 39. 39 Shopee, Tokped. Untuk Shopee-nya ada 47, Pak. 46. Ada yang dihapus. Enggak, Pak. Yang dihapus pertanyaannya. Kemarin udah 47 Shopee. 47 apa 46? 46, Pak. Berarti yang 2 minggu lalu salah. Oh, sebentar. Oh iya, 47. Berarti ada yang Menurut saya dihapus plus 1, Pak. Apa dihapus? Karena ada yang double, Pak. Aduh, nggak jadi bersin. Ada yang double. Iya. Ada yang double, oke. Berarti Tokopedia 39, Shopee 46. Ada yang salah step kayaknya. Coba diulang lagi. Tunggu sebentar, Pak. Ini di Shopee 47, Pak. 46. Oh iya benar 46. Shopee 46. Tokped-nya ada tadi. Tokped-nya ada 39. Terus buat ujinya, karena kemarin saya ada satu pertanyaan yang nggak valid, jadi tadi saya ulang, Pak. Monggo ditampilkan. Langsung Excel-nya aja kali ya, Pak? Ini Pak, ini buat Shopee. Ini kelompok apa ini? Shopee, Pak. Yang dihapus pertanyaan nomor 9.
Ini jadi saya langsung skip ke pertanyaan 10. 10, 11, 12. Oke, valid semua. Ini untuk tes reliable-nya. 0,817. Dan untuk Tokped-nya ini uji validitasnya nih Pak. 11 ke bawah. Validitasnya Untuk tes reliable-nya dia juga 0,8 alfanya. 0,8. Di hasilnya H. Oke, terus uji syaratnya bagaimana? Belum Pak. Belum. Kenapa belum? Saya bingung, saya udah nyoba nih Pak. Saya bingung yang di values-nya itu loh Pak. Bingung apa? Bingung. Apa ya? Ini yang di values-nya gitu Pak. Values apa sih? Yang ada 1, 2. 1 itu Shopee, 2 itu Tokped. Saya lupa caranya. Ini saya belum nonton lagi Pak recordnya. Bentar, lanjutkan. Oke, buka SPSS saya coba. Itu udah ya. Variabel satunya coba diganti dulu. Kayak gini bukan Pak? Totalnya kan yang dimasukin ya? Bukan. Coba variabel view-nya. Variabel view di bawah. Nah, variabel namanya jangan var1, var2. Misalkan apa variabel bebas. Kayaknya nggak bisa spasi deh. Bisa ya? Nggak ya? Nggak bisa kan? Var bebas, atau enggak IVDV lah gitu. Nah, FB boleh. Ya, boleh. Yang atas kayaknya yang terikat. Nah, yang bawah yang pemahaman. Terus variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya minat Pak. Minat mahasiswa. Nah, berarti labelnya di situ minat. Variabel bebasnya Shopee, Tokped. shop ya berarti. Nah, di values-nya yang bawah diklik tuh yang bawah. Bawah. Wah, ini. Nah, itu baru kasih label 1. Nah, kira-kira apa yang lebih unggul? Shopee sih Pak. Shopee. Ya udah, berarti Shopee, yang 2-nya Tokped. Desimalnya ganti itu, kan nggak ada desimal kan? Desimalnya Iya. Nah, terus measure-nya jadiin scale. Itu juga scale. Oke. Nah, udah nanti tinggal dilakukan ujian. Data view-nya coba. Apanya Pak? Data view yang di bawah. Data view. Variabel bebasnya jangan Shopee lagi, GT 1, 2. Oh, ini kayak langsung otomatis keganti. Sebelumnya 1, 2 soal Pak. Coba lihat lagi yang tadi di coba klik lagi value-nya. 1 Shopee, 2 Tokped. Oke dulu. Okein dulu. Nah, yang tadi dihapus saja berarti di 1 nih Pak. Setahu saya bisa tampilannya gitu deh Pak. Dilihatin, tapi saya lupa juga. Oh, dia 1 tuh langsung ketulis Shopee. Iya.
suka ganti Shopee. Ini versi berapa ini? SPSS? Nggak tahu. Nggak tahu, saya juga lupa ini gimana caranya. Kayaknya kalau versi terbaru begini deh. Kalau versi lama justru soalnya 1212 aja. Ya udah Soalnya nggak apa-apa. yang pengujian sebelumnya kan saya kayak gini nih Pak, saya gabung. Terus itu bisa diganti-ganti, tapi saya juga lupa. Coba lihat dulu Shopee-nya bener nggak sampai nomor berapa. Shopee berapa responnya? Shopee sampai 46. 46 di sini. Ya benar Di kan? saya Berapa? Shopee terus post. Iya 46 Pak. Shopee 46, Tokopedia 39. 39 tambah 46 berapa sih? 75. Berarti sampai 75, benar nggak? 85 ya? Iya 85. Tapi yang bawa Tokopedia. Dari 47 berarti Tokopedia. Tokopedia 47. Ya udah. Udah, infonya udah benar. Nanti tinggal dilihat lagi caranya ya. Oke Pak, nanti berarti saya tinggal lanjut aja, langsung analisis. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selanjutnya Fitri dan Marins. Halo. Fitri nggak masuk ya. Marins kemana? Toilet. Udah, ntar dulu deh. Tiara dan Matthew. Ya Pak. Berapa respondennya jadinya? 82 Pak. Nggak ada yang ditambah atau dihapus? Oh, udah bagus semua ini ya? Iya. Kelompok yang sombong ini ya? Terus hasilnya apa? Uji syaratnya? Bentar Pak, saya izin share. Ini kelompok yang kita jauhi kalau kita di kelas ya. Yang lain belum, dia udah semua. Udah semua bagus semua lagi. Monggo, Tiara. Sudah Oke. terlihat belum Pak? Kalau Kolmogorov Smirnovnya oke tipis ya, 0,55 ya. Tapi masih terpenuhi. Terus ke bawah. Yang uji linearnya itu 0,2. Terus kadastisitasnya Itu yang nggak memenuhi Pak, 0,002. sama kayak yang tadi ya, kayak yang salah ya. Ada salah langkah nggak sih kalian? Enggak. 0,002. Tadi juga si kelompok yang pertama juga gagal di heteroskedastisitasnya. Total 82, 81. Coba ke atas lagi nih. Atas lagi, coba lihat dari Kolmogorov apa dari normalitas. Delapan satu apa 82 sih? 82. Iya Pak, 82. 82 Pak. Oh, itu di graph dom ya, benar. Coba ke atas lagi. Terus 0,05. Extreme difference-nya sampai segitu. Oke, berarti sama ya kayak yang tadi ya. Yang gagal di heteroskedastisitas. Sarah.
Oke, sama seperti yang tadi, sama kelompoknya Maya dan Kevin. Ada beberapa hal memang yang bisa dilakukan. Kalau mau iseng-iseng otak-atik, boleh. Apa dikurang-kurangin respondennya jadi 80. Mungkin bisa menolong. Monggo dicoba. Kalaupun tidak, minggu depan kita lihat dengan cara transformasi, semoga itu bisa menolong. Gitu ya. Kalau masih belum bisa juga, ya udah nanti dilaporkan apa adanya bahwa ada satu uji syarat yang gagal gitu ya. Untuk tugas ini memang monggo diperbolehkan, silakan dilanjut aja gitu ya untuk pengerjaan laporannya. Oke, ada pertanyaan Tiara, Matthew? Oh, dari saya belum ada. Belum, Matthew ada? Belum, Pak. Belum. Kok ditutup kalau begitu? Kita lanjut ke Nadia dan Sakti. Ya Pak, saya udah uji tes homogenitas sama normalitas Pak. Respondennya nambah nggak? Berkurang nggak? Enggak Pak, 60-60. Nggak kelihatan Pak. Bentar. Udah, kemarin tuh sampai mana sih? Uji validitas ada yang nggak valid ya? Iya Pak, 1 Pak. 1 apa 2? 1 Pak, diubah lagi Pak. Ternyata Oh, 2.3 ya? iya, 2.3 dong. Oh, ini kemarin ada yang ini ya, ada yang keliru ya transformasinya. Iya Pak, tapi udah ditransformasi lagi. Oke, terus hasil endingnya bagaimana? Yang di validitas reliabilitas, yang di validitasnya masing-masing cuma 1 doang Pak. Nah, itu yang nomor berapa? Sama kah? X23 juga Pak. Yang di lapangan X23, kalau yang di rumah X24. X34. 34 sampai 24. Yang di rumah X34 Pak. Kemarin kayaknya itu jadinya dihapus atau tidak pertanyaannya? Enggak Pak, nggak dihapus. Tapi kalau di rehabilitasnya kagak dimasukin aja Pak, yang nggak valid. Oh, nggak bisa. Oh nggak bisa Pak. Ya, kalau di reliabilitas dihapus, di validitas juga dihapus. Oh iya Pak. Jadi nanti validitas, kalau validitas dengan semua pertanyaan bagaimana hasilnya? Halo, Sat. Iya Pak. Kalau dengan semua pertanyaan, validitasnya bagaimana hasilnya? Validitasnya cuma 1 doang Pak yang nggak valid Pak. Reliabilitas. Ada 1 yang nggak saya masukin di rehabilitasnya. Ya, pertanyaannya kalau dimasukin semua. Oh, berkurang Pak, jadi berapa? Jadi bagaimana? di bawah 0,5. Enggak, Sak. Oh. Pas masih 12 tuh 0,528. Oh iya. 28 yang mana? Yang masih semuanya, Pak, masih 12. Ya, itu reliabilitas variabel apa? Oh, lapangan, Pak. Lapangan berapa tadi? 0,528. Terus yang rumah? Sebentar, Pak. Yang rumah 0,655, Pak. Kalau memang tidak dihapus untuk X2.3 sama X3.4 tadi, reliabilitasnya pakai yang tadi dibacain Nadia, 528 sama 655. Gitu ya. Jadi tetap tetap dipakai semua lah. Jadi kalau dipakai semua di validitas, dipakai semua seterusnya. Reliabilitas, uji syarat, confidence interval, dan lain-lainnya. Gitu ya, itu harus tetap dipakai. Untuk di sini kan dipakai juga ya di uji syarat ya? Iya Pak. Nah, terus hasilnya bagaimana? Ini yang homogenitas di atas 0,05 Pak.
yang ganjil sama genapnya. Oke, terus yang reliabilitas, Yang ini normalitas, homogenitas ya. Homogenitasnya di atas 0,05 juga, Pak. Based on ini 0,466. Oke. Berarti ini yang satu yang mana? Lapangan apa rumah? Yang satu itu lapangan, Pak. Itu lapangan. Terus syarat terpenuhi semua. Hasil. Oke, berarti tadi ya sarannya pakai datanya yang pertanyaannya berapa sih? 12 ya? 12, Pak. Pakai data 12 pertanyaan, terus yang kedua adalah boleh dilanjut ya. Nah, tadi kan ada uji hipotesis sudah dijelaskan, boleh dicoba. Sama mungkin itu ya, tadi cicil laporan juga itu udah. Cuma tadi aja sih yang persepsinya harus disamakan bahwa kalau dipakai semua gitu ya. Tidak bisa kalau hanya dipakai di satu uji, terus di uji yang lain nggak dipakai, itu nanti hasilnya nggak sesuai. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Sakti maupun dari Nadia? Belum ada, Pak, di saya. Belum, Pak. Belum, Ya, boleh Pak, ditutup. makasih, Pak. Sama selanjutnya Tia dan Bagja. Ya, Pak. Apa respondennya? Respondennya tetap Pak 82. Ya. Terus hasilnya kemarin ada yang nggak valid. Berubah nggak? Kemarin kan yang valid satu pertanyaan. Teruskan untuk menghapus pertanyaannya. Dan untuk reliabilitasnya tidak berubah, masih sama seperti kemarin. Reliabilitasnya di angka berapa? Di angka, sebentar. Yang untuk IV itu 0,76 dan untuk yang DP itu 0,768. Oke. Terus uji syaratnya sudah dilakukan? Sudah dilakukan, Pak. Di share. Excel ya, Pak? Oke. Sudah terlihat, Pak. Oke, normalitasnya berapa lagi? 200. Reliabilitasnya linearitas oke. Dan Terus? permasalahannya sama kayak Tiara dengan Maya, saya di bawah 0,05 untuk uji heteronya, Pak. Saya 0,02 sendiri. Padahal 22 ya, berapa itu? Tapi kayaknya juga. Oke, berarti sama ya? Iya, Pak. Kenapa nih kalian pada gagal semua di heteroskedastisitas? Oke, normalitas, linearitas terpenuhi, heteroskedastisitas belum. Oke, sama ya syaratnya sarannya ya? Iya, Pak. Boleh dilanjutkan ke uji hipotesis dan drafting laporannya. Minggu depan kita coba cara terakhir untuk mengakomodir ini ada syarat yang tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Iya, Pak. Baik, Pak.
Oke, ada pertanyaan dari kalian? Saya belum, Pak. Sudah. Ya, belum. Ja, ada pertanyaan, Ja? Belum, Pak. Belum, baik. Silakan ditutup. Udah ya. Selanjutnya, Rifa. Bapak, izin, Pak. Kenapa? Saya kan lagi nginep, Pak, ya, di rumah nenek saya. Atau saya ketinggalan, Pak, di rumah. Kamu di mana? Di rumah nenek saya, Pak. Terus bagaimana? Nggak ada update berarti? Iya, Pak. Belum ini. Apa? Belum diupdate, Pak. Kosong ya berarti ya, ini ya. Nggak, Pak? Minggu ini nggak ada update berarti? Iya, Pak. Nggak ada update, yang rugi kamu loh, bukan saya loh. Ya. Kalau dikirim boleh, Pak, nanti. Dikirim kemana? Ke Bapak. Boleh. Kalau udah Kan kita sepakat update-nya kita update di kelas. Ya. Dan sudah dari sebulan yang lalu kita update. Jadi harusnya sudah tahu bahwa wah nanti kalau kuliah bakal ditanyain nih. Kayak gitu. Ya pasti ditanyain. Ya, harusnya udah disiapin di situ. Ya, ditanggung jawabkan di situ. Baik, kita lanjut ke Fitrinya nggak ada kemarin. Hadir, Pak. Izin. Respondennya bagaimana? Responden masih tetap 73. Cuman kemarin kan ada yang rehabilitasnya itu kurang di bagian independen. Akhirnya kemarin kan sarannya tuh yang pertanyaan 10 tuh dihapus ya, Pak ya. Akhirnya dihapus. Itu udah dapet jadi 0,5 si rehabilitas. Di share kemarin. Kelihatan. Kelihatan, tapi bukan ini outputnya lah. Ini. Kalau untuk outputnya yang dari ujian normalitas dapat tampilannya masih di SPSS ya, di filenya. Share screen-nya mungkin share layar. Ya udah. Uji normalitasnya dapat 0,2. Nah, enggak, yang tadi reliabilitasnya berapa jadi? Oh, reliabilitas. Skala Kemana, Pak? Lupa, Pak. Kasih tahu Sakti no. Reliabilitas scale. Mana sih? Scale. Oh, scale. Oh iya ini. Mohon maaf, Pak. Lupa. Salah. Untuk reliabilitasnya kemarin ya, dapat 0,5. Yang nomor pertanyaan kemarin tuh kan dapat 0,523. Terus tadi yang uji syarat? Untuk uji syarat yang normalnya itu dapat 0,2. Terus tapi untuk di linearitasnya dia nggak terpenuhi. Iya. Tapi di heteroskedasitasnya masuk, Pak. Mana sih? Oh ya, 0,057 ya. Iya. Gimana tuh, Pak? Saya nggak masuk ya. 0,05.
Oke. Enggak apa-apa lah ya. Itu nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma apa namanya? Sementara kita terima dulu. Oke deh, Pak. Mari uji normalitas dan heterosklerosis. Uji yang enggak terpenuhi justru linearitas ya. Iya. Oke, sama seperti yang tadi, bisa dilanjutkan dulu sementara, sambil nanti kita coba cari cara untuk mengakomodir ketika belum terpenuhi untuk uji. Kalau di sini uji linearitas ya, berarti Marins ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan Marins? Belum sih, Pak, kayaknya sih. Belum, oke. Fitrinya nggak izin tadi, monggo nanti dibantu ya, dijelaskan ya. Saya izin stop share, Pak. Siap. Terima kasih. Selanjutnya Alivia dan Faki. Iya Bapak, terakhir tuh saya masih yang validitas kan, karena saya not validnya itu kemarin lumayan. Nah terus respondennya nambah nggak? malah berkurang, saya cut karena ada jawaban yang kayak pertanyaannya plus terus lawannya minus, tapi dia kayak jawabnya sama gitu loh Pak nilainya. Jadi maksud saya kayak untuk mie rebusnya itu jadinya 50. Kalau mie gorengnya itu jadinya 55. Sampai 10 yang dihapus mie rebus. Iya. Nanti saya coba cek lagi sih Pak, kalau yang mie rebus. Karena tuh kemarin sempat pas lagi itu saya validitas, tadinya saya cut sekitar 6. Nah terus pas lagi saya cek tuh not validnya masih lumayan kan, ada 2 apa 3 gitu. Apa masih 4 gitu. Nah terus pas reliability-nya itu masih di bawah 0,5 gitu kan. Nah terus saya coba cut lagi sama saya ada yang coba transform karena takutnya pertanyaannya belum saya transform. Nah itu saya coba cut lagi jadi 50. Itu dapat reliability-nya itu 0,5 itu dari ada 2 pertanyaan yang saya cut Pak, karena itu mau saya transform atau enggak tetap not valid gitu. Kalau nomor 11, 12. Oke, 11 dan 12 dihapus. Coba sekalian di-share, Neng. Nggak bisa, Pak. Lemot. Dari tadi gara-gara buka SPSS deh, Pak, kayaknya. Atau SPSS tutup dulu. Bentar deh, saya coba tutup. 11 dan 12 dihapus. Satu, 6, 11, 12. Kemarin variabel bebasnya itu ada 4 yang nggak valid. Sekarang jadi berapa? Sorry, mie rebus. Mie rebus tadinya 4, sekarang jadi 2. Terus saya jadi cut. Saya cut pertanyaannya. Nomor berapa? 11, 12. Terus setelah dihapus, nomor berapa yang nggak valid? Nggak ada. Valid semua? Iya. Terus yang mie goreng? Yang mie goreng, sebentar saya cek lagi. Mie goreng tuh not validnya masih kayak masih lumayan deh Pak, masih 4 atau 5 ya. Oh, kan udah dihapus 2. Itu tadi yang itu kan mie rebus. Nah yang mie goreng saya belum hapus, saya belum coba hapus. Saya kemarin berkutik di mie rebus dulu Pak. Ini mana? Di mie goreng dihapus juga kalau di mie rebus.
itu udah pasti. Jadi kalau oke, dilanjut. Mana bisa sharing nggak? Masih lemot, Bapak nggak bisa. Bisa, boleh. Goreng. Jadi belum dicoba ya? Iya, karena saya belum coba hapus lagi. Apa harus ada pertanyaan yang saya hapus lagi kah? Banyak samain kayak mie rebus? Bagaimana, Pak? Oh ya harus kalau itu. Jadi kan mie goreng saya nge-cut cuma 5. Saya cut-nya samain kayak mie rebus aja gitu. Ya. Jadi yang kamu hapus di satu kelompok, di kelompok satunya lagi itu harus ikut dihapus juga. Oh iya. 11-12 ini satu indikator ya? Iya. Nah, berarti sisanya ada berapa? Ada 2? Iya, ada 2. Oh, ya. Reliabilitasnya jadi berapa yang mie rebus? 0,5 berapa? 0,518. 0,518. Terus uji syaratnya udah dilakukan? Belum, Pak. Karena saya ngurusin ini dulu validitas mie goreng mie rebusnya. Sama kayak tadi, lanjutkan uji syarat untuk sama tadi ya, apa namanya, perbaikan mie gorengnya ya. Iya. Lanjutkan uji syarat. Oke, ada tambahan? Nggak ada sih, Pak. Fakih ada tambahan? Mana nih manusianya? Kevin hadir nggak sih? Kevin, Fakih, sama Hamzah. Semua ya. Selanjutnya kita ke Dea dan Bima. Ya Pak, izin share screen. Respondennya berapa Dea? Masih sama Pak? 24. Iya. Sekarang hasilnya udah bagus semua. Uji syaratnya bagaimana? Uji syaratnya yang heteronya. Ini apa? 0,75. Terus linearitasnya bagaimana? Linearnya udah Pak. Ya, 5,09. Yang heteroskedastisitasnya 0,04. Jumlah responden itu 74 ya. Coba lihat lagi normalitasnya. Normalitasnya juga soalnya double borderline 0,75. Linearitasnya 509. Oh iya. Terus heteroskedastisitasnya 0,04. Oke. Berarti dia dan 5 sama, berarti ya ada normalitas dan linearitasnya terpenuhi, heteroskedastisitasnya belum. Seperti itu ya. Monggo nanti dilanjutkan untuk uji hipotesis dan draft laporannya sama seperti kelompok-kelompok yang lain.
Untuk mengakomodir yang kurangnya coba nanti, karena kan kalian validitas reliabilitasnya nggak ada masalah ya. Iya, Pak. Nah, berarti harusnya datanya jangan dikurang-kurangin lagi, tapi nanti kita coba minggu depan yang pendekatan pakai transformasi. Seperti itu ya. Monggo ditutup dulu. Terima kasih Dea, Bima. Selanjutnya Agnes dan Rizik. Halo. Iya Pak, itu Rizik yang share screen. Iya Pak. Respondennya bagaimana? Berapa? Sama Pak, 4353. 4353. Terus ini apa ini? Ini yang kemarin Pak masih validitas dan reliabilitas. Kemarin, oh ada salah input di kosan. Ya, terus di kosan bagaimana? Udah Pak, udah. Kalau kosan itu valid semua Pak. Terus reliabilitasnya? Reliabilitasnya 788. Oke, terus yang rumah? Rumah valid udah satu Pak. Udah valid. Nomor 8 aja. Iya. Kali ini valid nggak sih Pak? Sudah Pak. Di atas 0,05. Itu kan di bawah. Oh, di bawah. 1 kan? 0,01,05 loh sih. Iya Pak. Lihat Pak. Kamu bisa bedain itu dua. Hasil berarti tadi yang nggak valid kosan ya? Kosan, rumah ya? Iya Pak. 1 tidak valid. Reliabilitas rumah bagaimana? 0,06 Pak. 637, oke ini juga. Terus uji syaratnya sudah? Udah Pak. Sudah. Hasil. Iya, 0,14, oke. Terus normalitas 0,31 sama 0,7. Oke, terpenuhi semua ya? Iya, terpenuhi. Tadi yang nomor 8 dihapus nggak? Belum Pak. Hah? Nggak? Iya, belum dihapus. Ya, nggak apa-apa. Berarti uji syarat terpenuhi semua. Yang nggak valid berarti dipertahankan ya? Iya, dipertahankan. Oke, nggak apa-apa buat tugas, nggak apa-apa. Dipertahankan. Uji syarat terpenuhi semua, berarti bisa lanjut ya untuk uji hipotesisnya ya. Baik Pak. Oke, Agnes ada pertanyaan, Rizik? Nggak ada Pak. Ada. Oke, kita lanjut. Ke siapa yang belum? Oh, Namira dan Billy. Saya Pak. Izin share screen ya Pak. Ya. Ini kemarin, udah kelihatan belum Pak? Bentar. Namira, respondennya sama 90? Iya Pak, masih 90. Untuk di IV jadinya ini udah valid semua, nggak ada yang ditransform pertanyaannya. Yang dilakukan, nggak ada yang ditransform? Iya, tadinya kan nomor 11 ditransform, terus ternyata minus Pak.
ini jadi ini akhirnya nggak ditransform, dibalikin lagi ke awal mulanya. Pertanyaannya ini enggak? Pertanyaannya Apa Pak? positif juga. Gimana Pak? Nomor 11 tadinya kan nggak jadi ditransform. Ya. Emang pertanyaannya seperti apa? Nah, pertanyaan nomor 11 itu pertanyaan nomor 11 itu saya gini Pak, saya tidak jadi berbelanja online apabila tidak ada voucher gratis ongkir. Tapi jadinya not valid Pak kalau misalnya ditransform, jadinya saya balikin ke semula. Saya tidak jadi belanja online apabila tidak ada voucher gratis ongkir. Oh ya, itu bisa positif bisa negatif sih ya. Iya. Itu enggak. Oh iya, kalau kayak gitu masih. Itu sebenarnya memang rada-rada di tengah-tengah sih ya. Jadi positifnya masih bisa benar juga, negatifnya juga sebenarnya nggak salah-salah banget. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti jadinya bagaimana, valid semua? Iya, valid semua. Terus untuk terus yang DP? Ini reliabilitas yang IV udah di atas 0,5 Pak. Untuk yang DV Kan di bawah. Oh iya, kemarin yang dependen masih rendah ya? Iya. Untuk yang DV, saya jadinya ngehapus satu pertanyaan, Pak, yang nomor 3. Terus ini yang pertanyaan mulainya nomor 4 ditransform, sama nomor mulai nomor 10 ini ditransform. Jadi ya udah valid semua untuk validitasnya. Untuk reliabilitasnya juga udah di atas 0,5. Validitas baik. Nanti dependent variable hapus nomor 3. Hapus nomor 3. Valid semua jadinya? Iya, betul, Pak. Nanti total pertanyaannya ada berapa yang dependent? Dependent tadinya ada 10, sekarang jadi 9. Terus uji syaratnya sudah? Uji syaratnya sudah, Pak. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya, Pak, yang untuk yang terakhir yang heteros itu tidak oke, Pak. Nah, sebentar. Ini untuk yang normalitas udah di atas 0,5. Ini untuk yang linearitas hasilnya 0,881. Kalau untuk yang ini Pak. Mana ya, Pak? Yang dilihat yang mana, Pak? Di bawah banget ya. 0,0. Bukan itu kayaknya. Oh iya, ini Pak. Maaf. Ini di atas 0,5 Pak, jadi terpenuhi dong kalau gitu. Kan ini uji hipotesis ya? Iya, yang heteros itu Pak. Heteros kan butuh di atas toh. Memang ya Pak. Di sini tulisannya kalau misalnya di atas 0,05 tidak terdapat gejala. Ah, itu yang mau di Oh, gitu. Oh iya, berarti saya oke dong Pak semuanya. Di atas 0,05, 0,844. Iya Pak. Ya, berarti buat uji syaratnya juga memenuhi semua. Uji syarat ini beda ya. Kalau yang heteroskadastisitas memang kita maunya tidak terpenuhi. Dan tidak terpenuhi kalau dia lebih dari. Kita maunya jangan terjadi heteroskadastisitasnya. Uji syarat memenuhi semua. Oke, berarti bisa lanjut ya buat uji hipotesis sama buat laporannya ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Dari Billy ada pertanyaan, Billy? Ada. Billy?
Iya Pak, nggak ada Pak. Ada. Indri dan Fajar. Iya, Pak. Bagaimana respondennya? Masih ini sih Pak, tetap 5252. 52 kopi, 52 teh. Saya izin share screen ya Pak. Untuk yang, halo kedengaran nggak Pak? Kedengeran. Untuk yang kopinya itu kita valid semua di validitasnya. Terus untuk yang Ke bawah Neng. Yang kopi. Ini yang kopi. Iya. Oke, terus lanjut. Untuk yang tehnya ada 2 Pak yang nggak valid. Yang Cuma nomor. pas di nomor 6 sama 10. Oke. Terus di rehabilitasnya itu di kopi itu 0,84. Untuk di tehnya 0,867 itu udah dihapus 2 pertanyaan itu. Oke, sama kayak tadi ya, kelompoknya Sakti kalau nggak salah. Jadi kalau dihapus di teh, harus dihapus juga di kopi dan sebaliknya. Ya, jadi di sini mau dihapus apa enggak nih jadinya? Kalau misalnya nggak dihapus tetap bisa ya Pak? Untuk tugas ini nggak masalah, cuman rehabilitasnya berarti pakai rehabilitas untuk 12 pertanyaan. 12 pernyataan. Oh, yang belum dihapus ya Pak? Ya. Oke. Ya, berarti nanti. Kalau nggak dihapus rehabilitas T itu 0,7-an Pak. 0,7 juga udah bagus. Ya. Jadi nggak apa-apa. Pertanyaan tidak valid nggak apa-apa. Tadi yang tidak validnya kalau dibiarin nggak apa-apa jadinya. Nggak apa-apa. Ya. Konteksnya tugas ya. Kalau tugas tidak apa-apa. Kalau tetap dipakai. Tapi kalau ini tugas akhir, skripsi, apapun itu harus di treatment berarti salah satunya dengan dihapus ya. Iya Pak. Terus saya sempat coba yang ujinya sih Pak. Tapi yang di normalitas itu dia nggak normal. Yang sebelum semuanya dihapus, yang 2 pertanyaan dihapus itu. Sebentar, kopi. Oke, yang apa ini? Yang di normalitas, uji normalitas. Kalau homogen sih dia homogen Pak. Oke. Gitu. Sudah dihapus apa belum? Yang ini yang atas belum, yang di bawah yang udah dihapus tapi sama aja sih Pak, hasilnya juga tetap nggak normal. Kok jauh banget ya? Tapi statistiknya apa sih rata-rata? Yang bawah sama, yakin? 0,001. Ya kayaknya sih tadi gitu Pak saya nyobanya. Nanti deh saya coba lagi Pak. Coba dicoba lagi soalnya. Soalnya di Kolmogorov Smirnov dia benar sih, dia di atas. Cuma ini kan memang kita pakainya Savirowicz. Emang tipis juga sih nanti. 9, iya, Pak. 1, 6, 7, 4.
Coba nanti dicek lagi ya. Iya, Pak. Kayaknya sih harusnya nggak sama ya. Takutnya salah copy paste aja. Ya. Untuk yang ini 0,273 sama 161. Yang bawah tadi yang masih 12 ya? Yang bawah yang udah dihapus itu, Pak, 2 pertanyaan. Oh, yang bawah yang udah dihapus. Iya. Yang atas yang belum dihapus. Iya, yang belum. Oh, yang bawah tuh kamu hapus cuma di teh ya? Kayaknya iya nih, Pak. Belum dua-duanya. Nah, itu mungkin tidak ngaruhnya karena dihapusnya cuma teh. Coba nanti dicoba lagi aja. Kalau dihapus juga di copy, itu hasilnya apa namanya? Ada perubahan atau tidak gitu ya. Iya, Pak. Karena feeling saya sih harusnya kalau dihapus dua-duanya itu minimal angkanya nggak sama persis lah. Pasti ada perubahan gitu ya. Baik di hasil khususnya di normalitas. Kalau relativitas apa? Kalau homogenitas kayaknya sudah sesuai. Iya, Pak. Oke. Berarti uji normalitas dicek lagi sama dicek lagi sama tadi opsi dipertimbangkan kembali ya. Monggo nanti didiskusikan lagi apakah mau tetap lanjut dengan 12 pertanyaan atau mau dihapus dengan ketentuan tadi ya. Kalau mau dihapus berarti harus dihapus dua-duanya ya. Iya, Pak. Baik, rasanya sudah semua. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh, boleh ditutup. Kasih, Pak. Sama. Baik, apakah ada pertanyaan dari siapapun? Tidak ada. Oh, nggak ada orangnya kok. Monggo. Belum selesai loh kelasnya. Satu, dua, empat. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oh, dia 2 device ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Terima kasih atas atensinya, rekan-rekan sekalian. Minggu depan pertemuan terakhir, jadi coba dikerjakan semaksimal mungkin, gitu ya. Alokasi waktu sudah diberikan di kelas, jadi ya kita maksimalkan apa yang bisa kita pelajari sama di kelas, seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Selamat pagi. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ciao. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.